Santo Yosef, impian panggilan. Mendoakan panggilan sedunia, ini adalah sebuah ajakan untuk semua umat, supaya mendoakan panggilan khusus untuk kehidupan membiara. Imam, suster, bruder, dan frater. Buah dari doa-doa kita, yakni masih tetap adanya benih panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan dengan pelbagai bentuknya. Tahun ini tema Minggu Doa untuk panggilan sedunia ke-58 yaitu Santo Yosef, impian panggilan. Santo Yosef tidak terlalu banyak diceritakan dalam kitab suci, tetapi peranaannya dalam sejarah keselamatan sungguh istimewa. Teladan hidupnya sungguh inspiratif. Santo Yosef adalah seorang yang rendah hati, sederhana, berani, pekerja keras, bertanggung jawab, siap siaga untuk segala sesuatu yang dihadapi dalam hidup, dan sungguh tulus kepada Allah. Ini beberapa nilai yang dia miliki, yang juga menjadi teladan untuk kita. Dalam mimpi, Santo Yosef menerima hidupnya sebagai sebuah anugerah. Ia dipanggil untuk menjadi suami Maria dengan seluruh tantangannya. Ia menjaga Yesus dan Maria. Ia menjadi seorang bapa yang bertanggung jawab. Dalam mimpi, Tuhan menampakkan dirinya, menguatkan dan meneguhkan Yosef. Setelah Yosef terbangun dari mimpinya, ia membatalkan rencana pribadinya dan kemudian ia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sesuatu yang luar biasa, istimewa. Panggilan Tuhan begitu kuat mempengaruhi Yosef. Ia menjalani panggilannya dalam semangat ketaatan yang penuh kepada kehendak Allah. Yosef berani untuk menjalani hidupnya dengan seluruh tanggapan dan juga kegembiraan yang ia alami. Yosef berani untuk menjalani hidupnya dengan seluruh tantangan dan juga kegembiraannya. Ia berpartisipasi dalam karya keselamatan, menjaga dan melindungi keluarga kudus Nazaret. Petrus sebagai murid Yesus juga mengalami banyak tantangan, teristimewa sesudah kebangkitan Yesus. Ia ditangkap dan dipenjarakan. Itu bukan alasan untuk Petrus berhenti mewartakan Kristus yang bangkit. Semakin ia dipersulit, semakin ia menemukan cara lain yang lebih istimewa untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Petrus menyembuhkan seorang lumpuh oleh kuasa Yesus yang bangkit dari alam maut. Itulah kesaksiannya pada waktu dia dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Dengan berani, ia mewartakan hanya Yesuslah sumber keselamatan. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8 sampai 12. Yohanes Rasul mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bisa dibaca dalam surat pertama Yohanes bab 3 ayat 1. Kita disebut anak karena kita mengakui Allah sebagai Bapa kita. Karena itu kita harus mengikuti kehendaknya. Selanjutnya dalam Injil, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia mengenal domba-dombanya. Saling mengenal dengan baik itu terjadi karena adanya perjumpaan, relasi personal, serta komunikasi yang baik. Semakin baik perkenalan seseorang dengan yang lain, semakin baik pula relasi dan komunikasinya. Relasi dan komunikasi yang baik membangun keakraban, saling kenal, saling percaya, saling memberi arti dalam hidup. Ada relasi timbal balik. Sebagai gembala yang baik, Yesus menegaskan, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, demikian juga aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Yohanes bab 10 ayat 14 sampai 15. Yesus mengenal dombanya secara pribadi, mengenal namanya dan karakternya. Ia mengenal kebutuhannya. Yesus sungguh memperhatikan, memelihara, merawat, dan memperjuangkan nasibnya
serta melindunginya dari bahaya serangan binatang buas. Itu kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 8 sampai 12. Ia menghimpun dan mempersatukan domba-domba yang tercerai-berai, bahkan merangkul domba-domba lain yang tak punya gembala dan tidak mendapat perhatian dari gembalanya. Inilah cinta Yesus untuk domba-dombanya sampai ia menyerahkan nyawanya. Ia mau domba-dombanya hidup dan selamat. Cinta yang berkorban. Itulah cara Yesus memenuhi misi perutusan Bapaknya ke dunia ini. Pada hari doa mohon panggilan sedunia ini, Paus Fransiskus mengajak kita meneladani Santo Yosef yang melalui mimpi-mimpinya, ia mampu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Ia penuh iman kepada Allah, sehingga dia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang sama kita juga lakukan dalam hidup kita setiap hari. Perlu iman yang kuat. Paus Fransiskus mengingatkan dalam pesannya pada hari doa panggilan sedunia ke-58 ini, mimpi-mimpi yang dialami Yosef itu adalah panggilan dari Allah. Tetapi tidak mudah untuk menerimanya. Tidak mudah untuk menghidupi dan menjalaninya. Setiap sesudah bermimpi, Yosef mengubah rencana-rencana dan berani untuk mengambil resiko dengan mengorbankan rencana-rencana pribadinya untuk mengikuti rencana Allah yang kepadanya dia percaya dengan sepenuh hati. Santo Yosef membiarkan dirinya dibimbing oleh mimpinya tanpa ragu. Itu karena hatinya tertuju kepada Allah. Hatinya terikat dan terpaut pada Allah. Di tengah semua pergolakan yang terjadi dalam hidupnya, Yosef menemukan keberanian untuk mengikuti kehendak Tuhan. Memang tidak ada iman tanpa risiko. Kita harus mengandalkan rahmat Allah dan menomorduakan rencana kita sendiri, kenyamanan dan kesukaan sendiri. Dengan itu kita bisa katakan ya untuk Tuhan. Karena setiap ya kita melahirkan buah. Karena Allah berkarya dalam diri setiap orang yang tulus percaya kepadanya. Memang jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangannya bukan rancangan kita. Ia selalu melukis indah di atas garis-garis bengkok kehidupan kita. Kita perlu menyerahkan diri kepadanya dan mengikuti kehendaknya. Dalam hal ini, Santo Yosef adalah teladan unggul dalam menerima rencana Allah, walau melalui perjuangan yang panjang. Hanya orang yang membuka hati dan memberi dirinya untuk disapa Allah seperti Yosef, mampu mendengarkan suara Tuhan dan mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Yosef hidup dalam keheningan dan doa. Dia pribadi yang rendah hati, sabar, dan penuh tanggung jawab. Hatinya sungguh menunjukkan hati seorang bapa yang baik, penuh kasih sayang dan perhatian. Karena dia mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Hatinya tertuju kepada Allah. Yosef tahu apa yang diinginkan oleh Allah atas dirinya. Dan dengan penuh tanggung jawab, ia melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Yosef menjadi teladan bagi kaum terpanggil. Santo Yosef adalah figur luar biasa. Sekaligus merupakan tokoh yang sangat dekat dengan pengalaman manusiawi kita. Dia tidak melakukan hal-hal luar biasa. Dia tidak memiliki karisma khusus. Atau juga dia tidak tampak istimewa di mata orang-orang yang berjumpa dengannya. Dia tidak terkenal atau tidak banyak tercatat dalam teks kitab suci. Bahkan teks kitab suci tidak menyampaikan satupun kata yang keluar dari mulut Santo Yosef. Meski demikian, melalui hidup kesehariannya, Santo Yosef mencapai sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Inilah apa yang disampaikan oleh Paus dalam pesannya dan mengajak kita supaya semakin meneladani cara hidup
dan iman yang dimiliki oleh Santo Yosef. Mari kita meneladani Yesus Sang Gembala Agung yang telah merelakan dirinya bagi keselamatan umatnya. Dialah Sang Gembala baik yang mengenal domba-dombanya. Kita pun diajak supaya kita mengenal gembala kita dengan baik. Mengenal Yesus dengan baik yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan setiap kita. Pertanyaan untuk kita, pernahkah kita bermimpi tentang apa yang dikehendaki Tuhan dari diri kita? Mari kita mengikuti teladan Santo Yosef yang berani mengikuti kehendak Tuhan dan meninggalkan ingat diri yang terlalu kuat sampai kita melupakan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.